Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi ajma'in wa khasatan lil muttaqin wa la yahdi qaumaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi la yahdi qaumal fasiqin wa kaidal khainin fa iyyahu na'budu wa nasta'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyur rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar, kami ucapkan selamat datang wabil khusus yang berasal bukan dari kota Bandung. Mudah-mudahan langkah kita, bertemunya kita di Masjid Raya Al-Jabar ini membawa keberkahan bagi kita sekalian dan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang kita dawam mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita semua dan keluarga mendapatkan syafaatul uzma dari baginda jaga di yaumil jaza, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, Al-Quran itu diturunkan, salah satu fungsinya sebagai huda. Huda itu petunjuk. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa bulan Ramadan yang telah lalu kita sama-sama sudah lewati bersama. Unzila fihil Qur'an adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Secara umum Al-Quran itu tidak hanya diturunkan kepada orang yang beriman, melainkan ke semua manusia. Akan tetapi secara khusus di dalam Al-Baqarah ayat 2-nya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran hudal lil muttaqin adalah tujuannya diturunkan hudan untuk petunjuk bagi mereka, lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya hadirin, ketika kita betul-betul menganggap bahwa diri kita membutuhkan petunjuk dan hidayah, kenapa? Apakah memang hanya mereka orang yang dianggap sampah masyarakat saja? Apakah hanya mereka yang tukang mabuk? Apakah hanya mereka yang tukang judi yang dianggap membutuhkan hidayah? Ternyata tidak. Melainkan kita, orang yang beriman, orang yang bertakwa, membuktikan keimanannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pun butuh petunjuk, pun butuh hidayah dari Allah. Buktinya apa? Bahwa bukti kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa membutuhkan hidayah. Contoh, baru saja 4 rakaat zuhur kita laksanakan. Bukankah di setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah? Bukankah di dalam Al-Fatihah ada ihdina siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk,
tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka sekurang-kurangnya hadirin, setiap sholat kita meminta petunjuk kepada Allah. Itulah bukti kelemahan manusia yang tidak pernah luput dari salah dan lupa. Sehingga manusia, baik mereka yang penuh dengan dosanya atau sedikit dengan dosanya, butuh karena pituduh Gusti. Inilah yang menunjukkan bahwa kita memang betul perlu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan hidayah, senantiasa berada di jalan yang lurus. Pertanyaan selanjutnya, jalan lurus nu mana nu dimaksud deh? Kalau memang setiap sholat kita meminta jalan yang lurus, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, nu mana? Bukankah dari bundaran Cibiru sampai Cimahi jalan lurus terus belok-belok? Ternyata hadirin, jalan yang lurus dalam Al-Quran ada di dalam Ali Imran ayat 51-nya. Fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sembahlah Allah, ini jalan yang lurus. Dalam Quran surah Yasin ayat 61-nya. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Menyembahku ini, kata Allah dalam firman-Nya, hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Maka bagaimana jalan yang bengkok? Mereka yang menghambakan dirinya tidak lurus kepada Allah. Apakah ada? Ada. Ingin kaya belok karena tatangkalan. Ingin warungnya rame belok ke dukun. Maka dengan persekutuannya menyekutukan Allah, tapi dia masih sholat, tapi dia masih beramal soleh, tapi akidahnya bengkok. Itulah penghambaan diri seorang hamba kepada Tuhannya yang bengkok, yang tidak lurus, yang tidak ada di jalan yang lurus. Maka hadirin, berkaitan dengan hidayah, ternyata dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali dengan kata kunci la yahdi. Allah tidak akan memberi hidayah. Kepada siapa? Ada 8 golongan manusia yang tidak akan diberikan hidayah oleh Allah. Maka hei manusia, kalau kalian adalah manusia, kalau kita adalah manusia, ada 8 golongan manusia yang tidak akan diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, di dalam sholat kita meminta hidayah kepada Allah untuk dibimbing ke jalan yang lurus. Tapi ada 8 manusia yang tidak diberikan hidayah. Sebelum ke sana hadirin, salaresna hidayah tenaon atuh. Apa yang dimaksud dengan hidayah itu? Ternyata hidayah itu berdasarkan keterangan para ulama bahwa hidayah adalah arsyadahullahu ila fi'lil khair. Itu hidayah. Bahwa Allah arsyadahu, membimbing hambanya ila fi'lil khair, untuk berlaku kebaikan, untuk melakukan kebaikan. Maka dorongan motivasi yang keluar dari diri, yang mana dorongan itu adalah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berbuat baik, baik kepada sesama, kepada diri kita, atau bahkan kepada lingkungan tempat kita tinggal atau tempat kita datangi, itu hidayah. Sedangkan Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir di dalam karya besarnya Tafsirul Qur'anil Azim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa hidayah itu adalah yang turun ila qulubil ibadi atau li qulubil ibadi mimman amana bihi wa shaddaqahu. Bahwa hidayah itu turunnya bukan kepada manusia, tapi kepada hati hambanya. Siapa? Kalau orang yang beriman dan membuktikan keimanannya
dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan hidayah liqulubil ibad kepada hati hambanya. Mimman amana bihi, bagi mereka yang beriman kepada Allah, wasaddaqahu, dan membenarkan ajaran-ajarannya. Lantas siapa saja yang tidak akan diberi hidayah, hadirin? Yang pertama, 10 kali disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dengan kata kunci la yahdi qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang zalim. Dalam Al-Baqarah ayat 257, Ali Imran 86, Al-Maidah 51, Al-An'am 144, At-Taubah ayat 19, At-Taubah ayat 109, dan seterusnya. La yahdi qaumaz zalimin, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang zalim. 10 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata zalim bukan hanya kepada orang lain, Pak. Zalim itu jangan kira kita berbuat tidak baik kepada orang lain saja. Ternyata di dalam Ali Imran 135-nya dijelaskan, wa idza fa'alu fahishatan, apabila orang-orang yang beriman itu fa'alu fahishatan, berbuat keji, melakukan hal yang tidak baik, au zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zolim kepada diri mereka sendiri, zakarullah wastaghfaru lidzunubihim, maka orang yang beriman akan langsung ingat kepada Allah dan mereka beristighfar wastaghfaru lidzunubihim, atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Sehingga yang bisa kita pikirkan bahwa kita berbuat dosa, melakukan hal yang tidak baik, sama dengan zalim kepada diri kita sendiri. Jadi zalim itu dibagi dua. Zalim kepada diri kita sendiri dengan perbuatan yang tidak baik. Ketika kita melakukan dosa, kalau bapak-bapak di lingkungannya itu dekat dengan judi online, kemudian bapak-bapak ikut tergiur masuk di dalamnya, sama dengan sedang zalim kepada diri sendiri. Zalim juga kepada orang lain, jelas itu mah. Itu jelas bahwa zalim kepada orang lain dirasakan kezalimannya, dirasakan ketidakenakannya, dirasakan ketidakbaikannya oleh orang lain yang kita zalimi. Maka orang yang pertama yang tidak akan mendapatkan hidayah adalah mereka orang yang zalim. Yang kedua, orang yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah adalah la yahdi qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Dalam Al-Hasyr, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan engkau menjadi orang yang seakan-akan lupa kepada Allah. Kalau kita seakan-akan lupa kepada Allah, sebetulnya kita bukan lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, melainkan kita lupa kepada diri kita sendiri, bahwa kita memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah dengan ghair mahdhahnya, untuk beribadah kepada sesama manusia, bahkan beribadah kepada alam. Karena ibadah bukan hanya mahdhah dan ghair mahdhah, tapi ketika kita tahu ibadah mahdhah adalah ibadah langsung seorang hamba kepada Tuhannya, ibadah ghair mahdhah bukan hanya kepada manusia yang disebut dengan hablum minan nas, tapi juga ada yang disebut dengan hablum minal alam. Ketika di daerah tempat tinggal kita terdapat penumpukan sampah, sampah menumpuk, TPS tempat pembuangan sampah bingung mau buang kemana. Bapak-bapak sebagai warga, ibu-ibu sebagai warga membayar iuran bulanan untuk penarikan sampah di tempat tinggalnya, tapi sampahnya tak ditarik. Ini jadi masalah, jadi persoalan bangsa. Maka ketika
Bapak dan ibu berpikir untuk menghabiskan sampah yang diproduksi setiap hari, sampah hari ini menjadi habis hari ini, tidak dibuang ke TPS, sama dengan kita sedang beribadah, karena ibadah juga hablum minal alam. Cinta terhadap lingkungan sama dengan ibadah, ibadah yang ghair mahdhah, bukan langsung kepada Allah. Kalau kita tahu ilmunya tapi tidak dilaksanakan, itu adalah orang yang fasik. Kalau orang yang fasik, maka tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, orang yang tidak akan diberi hidayah adalah la yahdi kaidal khainin. Bahwa Allah tidak akan memberi hidayah kepada mereka orang-orang yang berkhianat. Di dalam Quran surah Yusuf ayat 82, kaidal khainin. Maka apapun pangkat dan jabatan yang melekat di atas bahu kita, bukan hanya jabatan sebagai pekerjaan, tapi bapak sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai ibu rumah tangga, itu adalah amanah. Anak-anak kita sebagai orang tua yang mengurusnya adalah amanah. Maka ketika kita khianat dengan amanah yang Allah berikan kepada kita, hadirin, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kita karena orang yang berkhianat. 3, khaidal khainin. Yang keempat, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang sesat. La yahdi mayyudil. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang sesat. Di dalam An-Nahl ayat 37. Siapa yang sesat? Mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-Jabar rahimakumullah. Kalaulah kita termasuk orang yang pernah berzina, kalaulah kita termasuk orang yang pernah minum khamar, kalaulah kita termasuk orang yang pernah berjudi, kalaulah kita di zaman dulunya pernah durhaka kepada orang tua, Allah pasti mengampunkan dosa kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampunkan dosa hambanya ayyushraka bihi, yang menyekutukannya. Selama kita tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, tidak sesat, maka hadirin, dosa sebesar apapun, jangan putus harapan kita bahwa dosa kita pasti akan diampunkan Allah. Itulah yang keempat, orang yang tidak akan diberi hidayah adalah orang-orang yang sesat. Yang kelima, alladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihim. Satu kali dalam Al-Quran, di dalam An-Nahl 104. Orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Ternyata ayat Allah bukan hanya 30 juz yang kita baca, yang kita hafalkan. Tapi ada yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, peristiwa, kejadian, gerhana bulan, gerhana matahari, bahwa penciptaan manusia adalah ayat-ayat tanda kekuasaan kebesaran Allah. Bencana alam yang terjadi ketika hadirin banyak diberitakan di media sosial dan TV-TV lokal bahkan nasional. Bencana terjadi di mana-mana. Banjir, longsor, angin puting beliung, dan bahkan bencana lainnya. Tidak sedikit di antara bencana yang terjadi ternyata ulah tangan-tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sehingga ketika kita peduli terhadap lingkungan, sama dengan kita beribadah. Orang yang tahu bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah, tidak akan terjadi kalau Allah yang tidak berkuasa, maka dia akan berpikir, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ini datangnya dari Allah. Wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang yang kafir, mereka akan berbicara, rekna naonan Allah nyieun bencana nu sapertos kieu.
Maka orang yang percaya kepada ayat-ayat tanda kekuasaan Allah pasti diberikan hidayah. Sebaliknya, orang yang kelima ini kategorinya adalah mereka yang tidak percaya dengan tanda kebesaran Allah, maka tidak akan diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, la yahdi man huwa kadzibun kufarun. Allah tidak akan memberi hidayah kepada mereka orang-orang yang kadzib, yang berbohong. Jangan sampai kita berbohong, karena berbohong sekecil apapun akan menjadi hambatan bagi kita sebagai orang yang beriman mendapatkan hidayah dari Allah. Kufarun, kufur terhadap nikmat Allah. Bagaimana cara kita menjadi orang yang bersyukur? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada orang yang lebih rendah derajatnya, statusnya daripada kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada yang lebih tinggi. Kalau lihat yang lebih tinggi, maka kita akan panas hati kita, ingin mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Senang melihat orang lain terluka dan sedih melihat orang lain bahagia. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketujuh hadirin, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka man huwa musrifun kadzabun. Orang yang berlebihan, musrif, kadzabun, penipu, tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya ibu-ibu, Bu, suka skincarean tidak? Suka skincarean? Suka ke salon? Boleh nggak hukumnya? Boleh, asal tidak berlebihan. Maka ketika ibu-ibu dengan fashionnya tidak akan berangkat ke Masjid Al-Jabar kalau tidak pakai kerudung yang harga satunya 500.000. Itu berlebihan. Tidak akan berangkat ke Masjid Al-Jabar kalau tidak pakai skincare yang membuat mukanya glowing, hingai. Ini berlebihan. Kalau kita termasuk orang yang musrif, orang yang berlebihan, maka la yahdi, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka orang yang berlebihan, bahkan orang yang kadzab, penipu. Terakhir hadirin, yang kedelapan, orang yang tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah la yahdil qaumal kafirin, orang-orang yang kafir. Lantas bagaimana dengan konteks orang yang mu'alaf, yang asalnya bukan Islam, dia masuk ke dalam Islam? Bukan Allah memberi hidayah ke dalam dirinya secara langsung, melainkan bahwa Allah di dalam Al-Baqarah ayat 26, la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah menciptakan perumpamaan nyamuk yang lebih besar atau lebih kecil daripada nyamuk. Dengan perumpamaan itu, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ada banyak orang yang disesatkan dengan perumpamaan yang Allah buat. Ada banyak orang yang diberikan hidayah, petunjuk dengan perumpamaan yang Allah buat. Bukankah manusia adalah perumpamaan yang Allah ciptakan? Maka kalau ada manusia perempuan yang cantik jelita sehingga ada orang yang bukan muslim cinta dengan parasnya, cinta dengan perilaku baiknya sehingga membuat dirinya menjadi seorang yang mu'alaf, itu karena orang yang kafir, orang yang bukan Islam masuk Islamnya karena perumpamaan yang Allah ciptakan. Kalau orang yang beriman, yang bertakwa, baru hidayah itu turun secara langsung dari Allah liqulubil ibad, kepada hati hambanya. Semoga hadirin, hati kita tidak tertutup dari hidayah yang Allah akan berikan kepada kita, karena hidayah itu bagaikan kapal, Pak, bagaikan helikopter, bagaikan kapal terbang. Ibu, ada yang paling jauh dari sini dari mana, Bu? Bapak dari mana, Pak? Kebumen. Di Kebumen ada banyak sawah nggak, Pak? Kalau banyak sawah, saya tanya begini,
Kira-kira kapal terbang itu bisa turun nggak? Bisa landing tidak di pesawahan Kebumen? Gak bisa. Kenapa? Karena landasannya tidak ada. Hidayah itu bisa turun kapan saja. Pertanyaannya, kita punya tidak landasan agar hidayah itu turun kepada kita. Kalau kita punya landasannya, dengan izin operasionalnya, dengan cara bagaimana, jangan jadi orang yang zalim, jangan jadi orang yang fasik, jangan jadi orang yang khianat, jangan jadi orang yang sesat, jangan jadi orang yang percaya kepada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Jangan kita menjadi orang yang tidak peduli, yang tidak paham dengan ayat-ayat yang Allah turunkan, dengan perumpamaan yang Allah ciptakan. Jangan menjadi orang yang bohong, jangan menjadi orang yang kufur nikmat, jangan menjadi orang yang berlebihan dan penipu. Kalau dengan cara demikian, sama dengan kita sedang membuat landasan agar hidayah itu liqulubil ibad, jatuh, landing, entrep di mana? Di hati hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau diberikan hidayah yang setiap waktu sholat kita meminta ihdinas siratal mustaqim, maka ciptakan landasannya, niscaya Allah akan memberikan hidayah petunjuk, membimbing kita kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa dibimbing dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Atur nuhun, mudah-mudahan apa yang disampaikan secara singkat ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.